Coba deh, lupain dulu sejenak tumpukan kertas dan rapat-rapat yang sepertinya nggak ada habisnya. Hari ini, kita bakal bahas gimana caranya satu teknologi, yaitu kecerdasan buatan atau AI, bakal mengubah total peran pengawas sekolah. Dari yang tadinya manajer administratif, jadi pemimpin strategis. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh, ini udah terjadi sekarang. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pernah nggak sih di akhir hari kerja, Bapak Ibu lihat tumpukan laporan dan jadwal, terus mikir, kapan ya saya bisa benar-benar fokus ke peningkatan mutu ngajar? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Beban administratif itu nyata banget dan seringkali justru menghambat kemajuan. Tapi, gimana kalau ada cara buat membalikan keadaan itu? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini dengan bantuan AI. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan lewatin perjalanan 3 level. Kita mulai dari AI sebagai asisten pribadi Anda. Terus kita naik level ke AI sebagai sistem otomatisasi yang bisa nanganin seluruh alur kerja. Dan puncaknya, kita bakal sampai ke AI sebagai mitra strategis. Tenang aja, di akhir nanti kita juga bakal kasih peta jalan yang jelas supaya Anda bisa sampai ke sana. Pertama-tama, yuk kita singkirkan dulu ketakutan terbesar. Obrolan soal AI ini bukan soal menggantikan peran manusia. Bukan sama sekali. Ini soal meningkatkan kemampuan kita. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya kita pakai alat baru yang super canggih ini untuk mengangkat peran kita dari yang tadinya sibuk memadamkan api sehari-hari jadi arsitek strategis jangka panjang. Anggap aja AI itu tuas pengungkit, bukan pengganti. Oke, kita mulai dari level 1. Ini titik masuk yang paling gampang dan paling mudah diakses. Di sini, AI berperan sebagai asisten pribadi Anda. Mungkin Bapak Ibu udah pernah pakai juga alat-alat ini, model bahasa canggih kayak ChatGPT atau Gemini. Anggap aja mereka ini akselerator buat semua tugas harian Anda. Kekuatan utama di level ini tuh keserbagunaannya. Anda nggak cuma bisa nanya terus dapat jawaban. AI ini bisa bantu nyusun draft dokumen, brainstorming ide-ide program baru, ngerangkum catatan observasi yang panjang, bahkan nih bisa bantu nulisin rumus Excel rumit yang sering kita lupa. Udah kayak punya asisten serba bisa yang siap sedia 24 jam. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Butuh program pengawasan baru, tinggal kasih AI beberapa parameter dan draftnya langsung jadi. Perlu mengubah catatan observasi jadi laporan formal, minta aja AI buat ngerangkumin. Intinya, mengubah kebutuhan harian Anda jadi output yang hampir instan. Nah, soal kualitas hasilnya, itu semua tergantung sama kualitas perintah atau prompt yang kita berikan. Jadi, di level 1 ini, bayangin deh diri Anda sebagai seorang sutradara. Anda yang pegang kendali penuh. Anda yang ngasih tahu AI harus ngapain. Bedanya apa? Anda nggak lagi mulai dari halaman kosong. Anda langsung dapat draft pertama. Ini benar-benar menghemat waktu berjam-jam dan energi mental kita. Oke, punya asisten pribadi itu keren. Tapi, gimana kalau AI bisa lebih dari sekedar nunggu perintah Anda? Nah, selamat datang di level 2, otomatisasi. Disinilah AI mulai bertransisi dari sekedar asisten menjadi agen, yang secara proaktif bisa menangani seluruh proses buat Anda. Jadi, apa sih bedanya agen AI ini? Mereka nggak cuma ngerespon satu perintah aja. Mereka bisa paham konteks pekerjaan Anda, mereka bisa nanganin tugas yang multilangkah, bahkan bisa bikin keputusan-keputusan sederhana, dan semua itu dilakuin otomatis di latar belakang. Ini lompatan yang jauh banget dari sekedar chatbot tanya jawab. Dan disinilah semuanya jadi makin powerful. Coba bayangin, ada sistem yang otomatis nge-scan dokumen kurikulum terus nandain mana area yang perlu diperbaiki. Atau agent AI yang nggak cuma bikinin jadwal supervisi, tapi juga ngirim mengingat ke para guru. Bahkan bisa nganalisis data rapor mutu dan nyusun draft rekomendasi. Kita udah nggak ngomongin hemat waktu ngetik lagi, kita ngomongin otomatisasi seluruh alur kerja. Peran Anda di level 2 ini bergeser lagi. Anda bukan lagi sutradara yang ngasih perintah terus-terusan. Anda sekarang jadi produser eksekutif. AI yang ngerjain sebagian besar pekerjaan beratnya, dan Anda tinggal masuk untuk ngasih persetujuan akhir. Energi Anda nggak lagi habis buat ngerjain, tapi buat memastikan kerjaannya beres dan benar. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, level 3. Di sini, AI bukan lagi sekedar alat, tapi udah jadi mitra. Kita masuk ke ranah agentic AI, sistem otonom yang dirancang untuk jadi mitra berpikir strategis Anda. Ini adalah masa depan, dan sebetulnya ini lebih dekat dari yang kita bayangkan. Apa sih yang bikin agentic AI ini istimewa banget? Gampangnya gini, dia bisa bikin rencananya sendiri, dia belajar dari kesalahan, dan bisa koreksi diri.
Bahkan, dia bisa memanage tim AI lainnya. Jadi, kita nggak lagi ngasih dia tugas, kita ngasih dia tujuan, nanti dia sendiri yang rancang dan ngejalanin strateginya. Tingkat otonominya luar biasa. Potensinya benar-benar bikin takjub. Lupain soal meninjau laporan satu persatu, bayangin ada sistem otonom yang menganalisis rekaman video pengajaran dan langsung ngasih feedback. Bayangin bisa mensimulasikan dampak kebijakan baru sebelum kebijakan itu kita luncurkan. Nah, disinilah pengawas akhirnya bisa bebas dari urusan ngumpulin data dan fokus ke pertanyaan besar, oke, langkah selanjutnya apa? Disinilah evolusinya lengkap. Anda bukan lagi pilot di dalam kokpit. Anda adalah perancang seluruh armada. Anda yang menetapkan tujuan, Anda yang menafsirkan insight-insight kompleks dari AI, dan Anda yang membuat keputusan-keputusan tingkat tinggi yang akan membentuk masa depan pendidikan di wilayah Anda. Soal pekerjaan administratif, itu udah tinggal kenangan. Kedengerannya keren banget kan? Iya memang, tapi apa ini sederhana? Tentu aja enggak. Untuk melakukan lompatan sebesar ini, kita butuh lebih dari sekedar teknologi baru. Kita butuh pola pikir baru, dan tentunya peta jalan yang jelas. Oke, jadi untuk bagian terakhir kita coba buat jadi lebih praktis ya. Visi itu penting, tapi gimana cara nyatanya kita bisa sampai ke sana? Yuk kita bedah peta jalannya untuk menjadi seorang pemimpin yang didukung oleh AI. Untuk setiap tantangan, selalu ada pasangan pola pikir yang kita butuhkan. Teknologi berubah cepat? Iya, berarti kita harus jadi pembelajar seumur hidup. Ada risiko ketergantungan sama AI, makanya kita harus terus melatih pemikiran kritis. Peran profesional kita berubah? Ya kita harus siap merangkul identitas baru sebagai pemimpin dan pelatih digital. Nah, ini cara memulainya. Dalam 5 langkah yang sangat bisa dikelola. Pertama, mulai dengan literasi AI dasar. Lalu, praktekkan produktivitas pakai alat-alat yang simpel. Kalau sudah mahir, naik ke perangkat khusus, lalu terapkan otomatisasi. Dan akhirnya, Anda siap untuk memimpin transformasi digital di sekolah Anda. Ini adalah perjalanan yang bisa dicapai, selangkah demi selangkah. Saya mau tutup dengan satu pemikiran penting yang merangkum semuanya dengan sempurna. AI tidak akan menggantikan pengawas sekolah, namun pengawas yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Jadi ini bukan soal manusia versus mesin, sama sekali bukan. Ini soal para profesional yang diberdayakan versus mereka yang tertinggal. Pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan dan oleh siapa. Jadi, pertanyaan terakhirnya kembali ke Anda. Setelah melihat semua potensi untuk berevolusi, dari asisten ke otometer sampai menjadi mitra strategis, apakah Anda siap? Apakah Anda siap untuk memimpin perubahan ini? Bukan cuma sekedar bereaksi? Masa depan peran Anda sudah ada di sini dan sekarang adalah waktunya untuk meraihnya.